merupakan bagian dari program Kampus Merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan tujuan diadakannya program Kampus Mengajar ini adalah untuk membantu pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk siswa sekolah dasar yang berada di daerah 3T. Dan Universitas Flores turut mendukung kegiatan Kampus Mengajar ini yang merupakan bagian dari program Kampus Merdeka. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Mentari, dan hari ini saya akan bertemu dengan Ibu Ertin Bantas dari Kantor Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Flores, dan juga 4 orang mahasiswa Universitas Flores yang merupakan angkatan pertama kegiatan Kampus Mengajar. Ikuti saya untuk tahu cerita mereka. Halo Ibu, halo kakak-kakak semuanya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Perkenalan dulu nih yang pertama. Saya duluan. Saya Mentari Dimu dari program studi sastra Inggris. Ibu lagi. Halo, saya Ibu Ertin Bantas, asal dari ND, dosen di program studi pendidikan matematika. Selain itu juga saya sebagai Kabag Kesejahteraan dan Alumni di Kantor Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Flores, yang tupoksinya sebagai koordinator pelaksana Kampus Mengajar. Lanjut kakak. Hai, saya Ucik Sargaling, saya berasal dari Manggarai dan program studi pendidikan matematika. Halo, perkenalkan nama saya Lucky Putih, saya asal dari Sumba, saya dari program studi manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Vicky Lewar, asal dari Larantuka, saya pendidikan matematika. Halo, saya Roy Sewa, asal dari ND, program studi pendidikan matematika. Oke, Ibu kita lanjut ke pertanyaan nih Ibu. Saya mau tanya di Ibu duluan. Bisa Ibu ceritakan tentang Kampus Mengajar dan juga keterlibatan Universitas Flores dalam program tersebut? Oke, baik. Untuk program Kampus Mengajar ini merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Universitas Flores turut berpartisipasi dari kegiatan MBKM ini, salah satunya adalah di kegiatan Kampus Mengajar ini. Untuk angkatan pertama, informasi yang kami terima langsung dari platformnya Kampus Mengajar, dari leaflet yang kami dapatkan, kemudian dari surat yang masuk ke universitas, kami teruskan ke program studi. Program studi menyampaikan kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi program Kampus Mengajar. Oke Bu, syarat apa saja nih yang bisa diikuti oleh mahasiswa? Mahasiswa yang mau bergabung dalam Kampus Mengajar ini Bu? Oh ya, syarat utamanya yang paling penting sebenarnya hanya mahasiswa tersebut harus terdata di PDDikti. Jadi sebelum mahasiswa itu login atau mendaftar di akun Kampus Mengajar, itu terlebih dahulu mereka harus memasukkan NIM, dan NIM itu harus terdata di PDDikti. Itu saja syarat utamanya. Nah, sekolah di daerah mana saja yang biasanya disasar itu? Oke. Untuk Kampus Mengajar itu sekolah yang disasar itu adalah wilayah 3T. Wilayah 3T yang memang untuk pemilihan sekolahnya itu langsung dari pihak Kemendikbudristek Dikti. Biasanya berapa lama peserta ini mengabdi di sekolah tersebut? Untuk Universitas Flores, mahasiswa Universitas Flores itu sudah 3 periode untuk Kampus Mengajar. Kebetulan adik-adik yang hadir di sini itu di angkatan pertama. Nah, angkatan pertama itu mereka pelaksanaannya sekitar 3 bulan. Tetapi yang angkatan kedua itu berjalan selama 6 bulan. Dan angkatan ketiga ini juga akan dilaksanakan selama 6 bulan. Mahasiswa yang hadir di sini 4 orang itu sebagai perwakilan. Sebenarnya mereka terdata untuk Kampus Mengajar yang angkatan pertama itu ada 14 orang. Yang tersebar dari 2 program studi, yaitu program studi pendidikan matematika dan program studi manajemen. Apa nih hasil yang Ibu harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program ini? Oh iya, kalau untuk hasil
hasil yang saya harapkan dari adik-adik mereka yang sudah melaksanakan program kampus mengajar, mereka harus bisa mampu mengembangkan kreativitas mereka, karena di sana dalam proses pelaksanaan kampus mengajar itu mereka lebih penekanannya kepada literasi dan numerasi. Jadi di sana mereka tidak hanya mengajar, tapi mereka juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi mereka itu seperti menginap langsung di orang tua sebagai bapak mama asuh mereka di sana selama 3 bulan. Setelah itu mereka mengembangkan kreativitas mereka untuk literasi dan numerasi. Juga ada poin yang paling penting yang ketiga, yaitu mereka memberikan adaptasi teknologi kepada guru-guru sekolah, karena saat mereka turun itu kan masih dalam situasinya masih pandemi. Jadi mereka itu langsung terjun ke lapangan, kemudian bertemu dengan siswa, kemudian langsung mengenalkan kepada guru-guru bagaimana adaptasi teknologi untuk sebagai media pembelajaran. Selama mengikuti program ini mungkin Ibu menerima keluhan mungkin dari peserta-peserta ini, kayak telepon Ibu mungkin meminta solusi saat mereka sedang mengalami masalah mungkin. Oh iya, ada. Malah ada yang telepon tengah malam itu karena temukan kendala. Jadi mahasiswa untuk yang melaksanakan program kampus mengajar itu kan mereka dituntut harus memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan mereka selama 1 minggu. Jadi pelaporan itu mereka mengerjakan setiap hari, dikirimnya dalam satu soft file yang dikirimkan dalam seminggu. Kendala yang paling banyak saya dengar itu dari mereka dari masing-masing kabupaten, karena ini menyebar nih Adik. Ya. Dari Larantuka, kemudian ada yang di Manggarai, 2 itu ya, dari Manggarai dan Larantuka, dan di Lembata, lebih khususnya di Lembata. Nah, itu keluhan yang paling mendasar itu lebih banyak saya dapat dari daerah Manggarai. Itu di sana mereka keluhkan susahnya fasilitas untuk internet, jaringan itu susah sekali. Iya. Ada yang sempat kirim foto ke saya, Ibu kami harus mengajar di bawah pohon, bawa anak-anak, terus kami harus bimbing mereka di bawah pohon, karena memang fasilitas untuk internetnya itu susah, jaringannya susah memang di sana. Kemudian yang kedua, untuk biaya hidup mereka, karena di sana kan mereka bertemu dengan orang banyak, kemudian mereka nginap di keluarga yang notabene bukan keluarganya mereka. Jadi mereka sedikit mengeluhkan, Ibu biaya hidup kami lama. Ya dari saya sih, saya tidak bisa mengintervensi orang Kemendikbud, hanya menyampaikan bersabar. Tapi keluhan yang paling mendasar adalah internet. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih. Pesan Ibu untuk mahasiswa yang mengikuti program ini secara khususnya ya, dan juga untuk secara umum mahasiswa Universitas Flores. Oke. Pesan Ibu untuk adik-adik nih yang 4 orang yang hadir di sini sebagai perwakilan dari ke-14 teman-teman. Kembangkan terus apa yang kalian dapatkan saat kalian turun ke lapangan sebagai peserta magang untuk peserta kampus mengajar. Kemudian untuk mahasiswa universitas secara umum, saya berharap lebih banyak lagi mahasiswa yang mau dan ikut berpartisipasi dalam program MBKM. Karena MBKM ini bukan hanya kampus mengajar, ada berbagai program yang bisa diikuti. Caranya itu hanya satu, mereka masuk ke akun link Merdeka Belajar. Di situ ada 8 pilihan yang mereka bisa sesuaikan dengan potensi perkuliahan mereka, dengan materi-materi yang mereka dapat selama proses perkuliahan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, saya lanjut ke kakak berempat nih. Kakak bisa menjelaskan dari mana sih kakak tuh mendapatkan informasi tentang program kampus mengajar ini? Apakah mungkin sudah lebih dulu tahu tentang informasi ini? Siapa yang menjawab nih? Baik, untuk informasi tentang program kampus mengajar, kami mendapatkan informasi dari universitas, kemudian ini dibantu oleh dosen kemahasiswaan dan diturunkan ke prodi masing-masing. Alasan utama yang melatar belakangi kakak-kakak ini untuk mengikuti program kampus mengajar itu apa? Oke, baik. Jadi alasan yang melatar belakangi kami mengikuti kegiatan itu, yang pertama mencari pengalaman. Kami ingin mencari pengalaman terutama di daerah-daerah tertinggal selama masa pandemi COVID-19. Setelah itu bagi saya juga, apalagi saya ini bukan basic mengajar, saya orang ekonomi, jadi bagaimana saya dituntut untuk bisa
mengajar di depan adik-adik siswa-siswi SD sekolah dasar. Seperti itu. Oke, selain persyaratan administrasi kan yang untuk diurus kalau mau mengikuti program ini, apakah mungkin ada persiapan-persiapan lain yang kakak persiapkan, misalnya secara pribadi begitu? Baik, ini selain persyaratan administrasi, ada beberapa persiapan yang kami lakukan, terutama persiapan mental. Karena kita terjun ke ini sekolah yang notabene bukan daerah asal kita. Yang kedua finansial, karena yang awalnya jalan dengan awal uang jalan saku dengan sendiri. uang saku sendiri. Terus selain finansial dengan ini mental, ada beberapa proses yang kami lalui. Yang pertama, setelah mendapatkan berita kelulusan, kami memberikan informasi ke pihak ke mahasiswa, selanjutnya ke pihak fakultas, terus ke prodi. Selain itu juga kami melakukan pendekatan dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah, di mana mata kuliah semester berjalan, untuk melakukan kuliah online bagi kami ke-12 khususnya di Program Studi Pendidikan Matematika. Oke. Pasti nih selama mengikuti program ini itu pasti ada suka duka ya, pasti. Bisa kakak ceritakan pengalaman Siapa nih yang mau masing-masing cerita gitu? suka duka nih? Oh, pengalaman sendiri-sendiri karena masing-masing daerah. masing-masing. Iya. Siapa yang duluan, Vicky? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Kalau untuk di daerah saya di Manggarai Timur, khususnya di daerah Elat, itu kan terkenal daerah yang belum memiliki jaringan internetnya agak susah. Jadi di situ tentunya kami mahasiswa pertama datang di sana, tentunya kami juga merasa aneh tuh. Misalnya kenapa saya katakan aneh? Sedangkan kita di sini kan anak-anak SD, SMP kan sudah pegang HP semua. Sedang baru di sana jaringan juga tidak ada, susah. Baru di samping itu kami harus dituntut untuk mengirim laporan setiap minggunya. Kami juga agak berat. Bahkan saya dengan kedua teman saya sampai panjat pohon untuk bisa dapat jaringan. Kalau untuk bahagianya di sana, kami diterima baik oleh masyarakat di sana. Mereka menerima kita dengan baik. Situasi daerahnya juga bikin kami nyaman. Mungkin cuma itu saja dari saya. Ada yang lain? Kalau dari saya, suka dukanya, kalau saya dapatnya di Manggarai Timur, lebih tepatnya di Borong. Jadi SD-nya saya itu SDI Momang Mese. Jadi jarak dari rumah saya, kalau saya tinggalnya di Borong, terus sekolahnya satu arahnya ke Ruteng, jadi lumayan jauh. Terus ada cabang masuk lagi ke dalam, itu jalannya tuh bisa dibilang ya, kita tidak pernah merasakan jalan seperti itu. Tiba-tiba ditempatkan di daerah seperti itu, jalannya ya kita harus memaklumi, kita ditempatkan di daerah terpencil seperti itu. Jadi dukanya kita harus melewati batu-batu besar, kerikil-kerikil besar, terus kita harus melewati jalan yang panas, terus pokoknya dukanya itu seperti itu. Terus kalau sukanya itu kami diterima dengan baik, terus pengalamannya banyak, terus teman-teman gurunya itu baik, terus dengan anak-anak SD-nya itu sangat dekat dengan kami. Positifnya Lucky bisa sambil olahraga di kampung ya? Ya, bisa sekali. Karena Itu, jalannya panjang, karena ya. pulang ke sana tuh badannya cukup turun, Iya. seperti Oh, itu. ini karena sudah kembali jadi kembali Ya, normal. kembali ke ND normal lagi. Bagus kalian olahraga, iya. Masih ada kakak yang tambahkan? Dari saya untuk sukanya saya karena saya penempatannya itu hari tepatnya di Manggarai Timur di Kecamatan Benteng Jawa di SD Inunang. Sukanya itu saya bisa mengenal masyarakat yang begitu baik, yang bisa menerima kedatangan kita. Dan untuk dukanya pun sama seperti yang teman-teman tadi ceritakan. Yang pertama itu pastinya jaringan internet. Yang kedua itu khususnya di sekolah kami itu karena di sana PLN belum masuk,
otomatis kami di sana di HP-nya kami itu harus menggunakan mode hemat daya. Dengan yang Ibu cerita tadi, karena setiap hari kami pasti mengisi logbook dengan laporan mingguan. Mungkin itu saja. Kakak? Baik, kalau dari saya penempatan SD-nya di SDK Hadakewa, salah satu desa yang nomor 2 terkenal di NTT. Iya. Dari Kabupaten Lembata. Jadi di sana kalau sukanya semua fasilitas sudah disiapkan desa. Jadi di sana kami hanya menggunakan fasilitas yang ada. Sukanya itu di mana setiap sore kami mengajak siswa dan semua siswa itu berpartisipasi untuk ikut belajar di Taman Baca Desa. Dan setiap sore pasti mereka hadir. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Terkadang ketika kami melakukan kegiatan itu, masyarakat menegur karena situasi Covid, karena jumlah siswa yang berkumpul terlalu banyak. Jadi kami membagi siswa itu per kelas. Jadi setiap hari kami di Taman Baca. Kalau untuk dukanya itu yang pertama tuh kami rasakan di awal perjalanan, di mana jangkauannya cukup jauh, membutuhkan waktu 2 hari, apalagi tidak ada kenalan di sana. Boleh dibilang mereka yang jalan ini yang paling bahagia yang di Lembata. Pulang dari sana mereka sehat-sehat semua nih. Mukanya kinclong-kinclong, berarti cocok di Lembata. Kalau yang dari Manggarai pulang, entah Vicky mungkin karena dari Lembata, orang Lembata terus ke Manggarai, orang Tuka ke Manggarai, mukanya agak berkeriput. Tapi kalau yang di Lembata memang bagus-bagus, mereka pulang dari sana sehat-sehat. Iya. Nah, tanggapan dari pihak sekolah, guru-guru, murid saat kakak ini datang ke sekolah mereka untuk mengabdi itu ya apa? Kalau dari saya, tanggapan guru-guru dan siswa-siswi, kalau guru-guru itu tanggapannya sangat baik, mereka menerima kami, apalagi saya pas waktu dibagi saya ditempatkan di kelas 6. Jadi wali kelas, guru kelas 6 waktu itu sangat baik, terus dia menerima, dia bilang itu sangat membantu karena kami di sini masih sangat kekurangan teknologi, masih kekurangan informasi. Jadi mereka sangat menerima. Terus siswa-siswi juga begitu, sangat menerima kami, banyak pengalaman, banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat di sana sehingga mereka sangat menerima kami seperti itu. Kira-kira nih ada tidak pengalaman yang paling berkesan mungkin yang paling susah untuk dilupakan saat kakak ada di sekolah tersebut? Tapi Bertemu jodoh guru mungkin, bertemu teman guru yang sampai sekarang belum bisa move on. Baik, kalau dari saya pengalaman paling mengesankan itu yang paling pertama tuh disapa guru oleh orang tua murid dan murid. Itu pengalaman paling mengesankan. Senang gitu ya dengar kakak. Kebanggaan tersendiri ya. Kebanggaan tersendiri. Iya Bapak Guru. Kalau saya yang paling berkesan waktu itu saya dipercayakan menjadi pelatih. Jadi waktu itu ada kegiatan 2 Mei Hari Pendidikan. Jadi ada acara besar di kantor bupati. Saya dipercayakan untuk melatih SD Segugus Manggarai Timur, Kecamatan Borong waktu itu. Jadi saya dipercayakan dan banyak alumni yang datang waktu itu. Itu pengalaman yang paling saya rasakan. Waktu itu saya melatih tarian. Oh, tarian. Tarian Manggarai apa tarian ND? Tarian lebih ke tradisional. Oh, tradisional. Wih, berarti kreasi ya. Ya. Keren. Oke. Mungkin dengan pengalaman yang kakak alami di sana, sukanya, berkesannya, apakah ada keinginan untuk mungkin mau kembali dan mengabdi? Kalau dari saya untuk kalau kembali mengabdi pastinya iya, karena kita harus berjuang untuk mengembangkan anak-anak di sana. Soalnya anak-anak di sana kan otaknya memang pintar, tapi karena kurangnya informasi apa segala macam, jadi buat mereka tuh jadi bagaimana susah untuk bergaul, mengenal internet, mengenal hal-hal yang lebih luas. Kalau dari saya harus kembali untuk mengajar mereka. Kita bisa minta kalau teman-teman yang dari
dari ELAR, dari manapun, kalau mereka sudah menjadi guru, kembalilah untuk mengajar di sana. Iya. Oke, kalau kita ini kan kakak bilang basicnya kakak ini kan bukan di mengajar, tetapi dengan adanya program ini harusnya kakak untuk bertemu dengan siswa dan harus mengajar. Kira-kira kesulitan apa yang atau kendala yang kakak alami? Oke, baik. Jadi benar ya, saya ini sebenarnya bukan basic seorang guru, tapi saya dituntut harus bisa mengajar. Jadi kendala yang saya temukan itu yang pertama itu pada saat itu kali disuruh buat RPP. Sedangkan saya tidak tahu RPP itu seperti apa. Hanya dengar saja dulu pas SMA itu dengar oh RPP, tapi cara buatnya itu tidak tahu. Terus saya sempat cari solusi seperti apa yang saya harus buat. Terus sempat kontak dengan teman-teman di grup, mereka membantu. Saya kembali lagi ke dosen, minta tolong dosen buatkan itu RPP seperti itu. Terus kendala yang lain itu trik-trik mengajar. Trik-trik mengajar itu saya tertarik. Kalau teman-teman saya, mereka sudah dilatih, sudah diajarkan bagaimana cara mengajar yang baik, terus cara menghadapi anak-anak SD. Kalau saya kan tidak, jadi saya harus bagaimana caranya. Biasanya saya searching di Google, terus di YouTube saya nonton bagaimana caranya, terus metode-metode pembelajaran yang harus saya ajarkan kepada mereka. Pesan kakak-kakak untuk teman-teman dan juga sesama mahasiswa di Universitas Flores ini, mungkin ajakkan untuk mengikuti program ini. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan pernah takut untuk ikut kegiatan kampus mengajar, karena di sana banyak sekali ilmu yang tidak pernah kamu dapat, yaitu pengalaman. Pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga yang kita dapatkan. Dan saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut kegiatan kampus mengajar selanjutnya. Oke kakak, mungkin itu saja ya untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga untuk kakak semua. Mahasiswa jangan pernah ragu untuk mengikuti program kampus mengajar, karena di sanalah kalian akan mendapatkan banyak pengalaman berharga dan pengalaman adalah guru terbaik untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya YouTube Official Universitas Flores. Bersama saya Mentari dan semuanya, see you next time!